memberikan penugasan gitu ya. Memberikan penugasan dan ini dalam bentuk, kelompok. Jadi mahasiswa seperti biasa ya akan berpartisipasi secara aktif, berdiskusi di kelompoknya ya untuk membahas mengenai, materi-materi yang akan kita, bicarakan di sini. Ya misalnya kita, pertemuan 9 itu membicarakan mengenai basis kas versus basis accrual ya dan ini tentunya, apa, mungkin ada mahasiswa yang, membaca dengan baik dan memahaminya dengan baik, namun ada juga yang setengah-setengah ya memahaminya dan ada juga mungkin yang tidak paham gitu. Nah, hal ini akan diminimalisir dengan cara berdiskusi dulu secara kelompok gitu ya. Nah, nanti, hasil dari diskusi itu kemudian disajikan ya, disajikan dan kita bisa, diskusi besarnya di, kelompok besar ya, maksudnya di kelas. Nah, untuk lebih memahami lagi, maka tidak hanya sekedar menyajikan hasil diskusinya dalam bentuk, pemahaman terhadap, teorinya, tetapi juga, mahasiswa diminta untuk mencari contohnya, ya. Basis kas itu seperti apa gitu ya, basis accrual seperti apa, ini, jangan sampai masih bingung begitu. Sehingga ya, mahasiswa perlu memberikan atau mencari, contoh gitu, contohnya seperti apa sih gitu, dan itu disajikan ya. Nanti boleh aja ya pada saat penyajian mungkin ada yang tidak setuju atau ada yang sangat setuju ya, kemudian kita kita berdiskusi ini, saya sangat setuju dengan hal ini, dengan contoh yang disajikan ya, karena begini begini begini, teorinya kan begini, tetapi mungkin ada juga yang nggak cocok gitu ya. Ini nggak pas gitu ya, misalnya contohnya, seharusnya begini. Nah itu kita, tidak masalah ya, jadi jangan berpikir bahwa, "Oh kalau nggak cocok berarti nanti mengurangi penilaian Ibu," enggak. Ya jadi, semua tolong disajikan dengan, dengan argumentasi yang kuat ya, sehingga nah itulah gunanya diskusi ya, semua berargumen. Eee, ya hari ini Ibu akan mengkonfirmasi masalah basis kas dan basis accrual ini. Ya, terutama di ya jelas ya, kita membicarakan di sektor publik ya. Sektor publik yang kita pahami tidak hanya sektor di pemerintah daerah, namun juga di organisasi lain yang bertujuan tidak untuk mencari laba, ya, tetapi untuk pelayanan publik. Nah, sehingga nanti kita akan melihat, eee, seperti apa gitu ya konsep ini diterapkan. Nah, kemudian di pertemuan 10 ya, nanti kita akan membahas mengenai akuntansi di perguruan tinggi, ya, seperti misalnya Unila. Unila ini bentuknya apa? Perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTNBH) atau perguruan tinggi negeri BLU (Badan Layanan Umum) atau perguruan tinggi, satuan kerja (Satker) ya. Karena di dalam, PTN ya, jenis-jenis PTN ini ada 3 buah jenis ya saat ini, yaitu Satker, Satuan Kerja, BLU, dan Badan Hukum atau PTNBH seperti UI, UGM, Unair ya, UTS, Unpad dan sebagainya. Nah, Unil ini BLU ya, Badan Layanan Umum. Ada di tengah-tengah. Nanti kita akan lihat basis akuntansi yang digunakan di perguruan tinggi ini apa, kemudian apakah juga menggunakan prinsip akuntansi accrual atau tidak, atau masih gabungan, kita akan lihat ya. Nah, ini untuk pertemuan minggu depan. Jadi, mahasiswa kelompok yang akan mempresentasikan hal ini tentunya akan mempersiapkan ya konsep akuntansi perguruan tinggi, seperti apa ya. Nah, kemudian, struktur dananya seperti apa dan nanti bisa juga di, maaf ya sebentar. Ya,
Kemudian ya pertemuan berikutnya maaf sebentar tadi ya, tidak hanya konsep ya, tapi nanti tolong dicari contohnya ya, perguruan tinggi yang menggunakan PTNBH ini kan sudah seperti private ya, kemudian pelaporan keuangannya seperti apa, kemudian bandingkan dengan misalnya universitas yang berbentuk badan layanan umum seperti Unila ya, pelaporan keuangannya seperti apa ya, nanti kita bisa lihat perbedaan di antara kedua jenis itu. Ya, kalau dapat satker lebih bagus lagi ya, satker juga seperti apa. Kemudian pertemuan berikutnya adalah kalau tadi di akuntansi perguruan tinggi negeri, kemudian kita akan lihat kalau di badan usaha milik negara seperti apa, gitu ya. Laporannya berdasarkan apa, BUMD juga ya, apakah pakai PSAK 45 ataukah menggunakan SAP atau ada ISAK 35 yang digunakan ya, interpretasi standar akuntansi keuangan yang baru yang menggantikan PSAK 45 ya, ini nanti kita bisa investigasi gitu ya, mahasiswa bisa berdiskusi sebenarnya untuk badan usaha milik negara ya, seperti BUMN yang kita kenal ya, Pertamina, misalnya kalau di sini PTPN 7 misalnya gitu ya, kemudian ya BUMN yang lain ya, bisa Utama Karya dan sebagainya. BUMD di sini ada perusahaan air minum ya, PDAM ya, itu bisa dilihat dia menggunakan apa. Ya, kemudian pertemuan berikutnya kita akan bicara mengenai akuntansi rumah sakit sebagai badan layanan umum. Nah, ini gimana? Apa basis akuntansi yang digunakan? Kemudian bagaimana sistem akuntansi yang digunakan di rumah sakit? Nanti pelaporan keuangannya juga apa aja? Sama nggak dengan yang dilaporkan menggunakan SAP? Ya. Nah, kemudian pertemuan berikutnya kita akan lihat juga akuntansi di lembaga swadaya masyarakat, parpol yayasan seperti apa gitu ya. Nah, ini contohnya nanti bisa cari di googling gitu ya. Banyak contoh LSM yang sudah membuatkan laporan keuangan dan nanti kita kaji apakah pelaporan yang mereka bikin itu sudah sesuai dengan standar ya, nanti dicek standar apa yang dipakai. Kemudian pusat pertanggungjawaban dan pengukuran kinerja di sektor publik seperti apa, sama nggak dengan yang dilakukan di private sector ya, sektor bisnis. Ya, kalau kita kenal ada pusat pertanggungjawabannya, ada pusat biaya, ada pusat pendapatan, ya, ada pusat laba, ada pusat investasi, ya, seperti yang kita ketahui di sistem pengendalian manajemen dan pengukuran kinerjanya juga dilakukan misalnya dengan menggunakan balance scorecard misalnya ya. Apakah kemudian itu sama gitu pengukuran kinerja yang dilakukan di sektor publik ya. Nah, kita lihat bahwa di sektor publik lebih kita kenal dengan menggunakan value for money (VFM) yang menggunakan triple E ya, ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Nah, nanti tolong dicontohin gitu ya dari kelompok yang presentasi bentuk konsepnya, teorinya seperti apa, kemudian contoh penerapannya seperti apa di mana. Ya, kemudian auditnya juga, auditing di sektor publik seperti apa, sama nggak dengan yang dilakukan di private sector ya, kalau di pemerintahan seperti apa. Kemudian akuntansi manajemen sektor publik, ya, akuntansi manajemen sektor publik ini juga seperti apa, sama nggak dengan akuntansi manajemen yang diberlakukan di swasta gitu ya. Jadi itu apa yang akan kita bahas selama setengah semester ya, after mid ya. Jadi mungkin bisa mempersiapkan diri. Nah, ini kelompoknya udah ada belum ya kalau di kelas ini? Oh, untuk di saat Prof Rindu itu sudah ada, Bu. Ya. Tapi satu kelompoknya 6 kayaknya, Bu. 6 ya? Iya. 6, jadi berapa kelompok? Bentar Ibu, saya cek dulu. Iya, nggak apa-apa.
mungkin 6 ya, 6 kelompok atau 7 ya. Kemarin itu setiap kelompoknya ada yang 6, ada yang 5, Ibu. Jadi ada 7 kelompok. Kira-kira dengan jumlah seperti itu efektif nggak? Atau mau dipecah 2? Jadi nanti ada bagian yang teori ya, konsep, kemudian ada yang contoh kalau mau dipecah. Jadi masing-masing ada yang 3 gitu ya. Ada yang 3, ada yang 2 berarti ya. Nah, atau mau gabung gitu aja, tapi berarti satu kelompok akan menyajikan teori dan juga contohnya. Ya, monggo silahkan, nggak apa-apa. Ibu terserah mahasiswa aja, enaknya gimana? Ini pertemuan pertama Ibu ya di kelas ini ya? Belum kenal ya? Udah kenal belum sama Ibu? Belum. Oh, belum. Belum, Ibu. Iya. Oke, ya. Maaf, Ibu pikir ini kelas yang dulu ya. Oh, baik, Ibu perkenalan dulu ya, berarti ya. Nama Ibu Fajar Gustiawati Dewi. Jadi kalau nanti ketemu Ibu secara langsung mungkin ya udah tahu, oh ini orangnya gitu ya. Ya harusnya kan kita ada offline ya nanti, mudah-mudahan minggu depan bisa ya. Kita mix aja deh, kadang offline kadang online gitu, karena ya sebenarnya situasinya juga ini ya belum aman gitu ya di masalah pandemi ini ya, cuma nggak apa-apa sekali-sekali kita tetap ada offline-nya gitu. Ya, gimana? Udah dapat? Kata mahasiswa yang lain, mending digabung aja, Ibu. Gabung ya? Oke, oke. Iya. Ya. Oke, nggak masalah ya. Mudah-mudahan prosesnya berjalan baik gitu. Maksudnya gini, walaupun orangnya banyak, tetapi tetap ada proses diskusi yang telah dilakukan oleh kelompok gitu ya. Jangan sampai nanti ada cuma 1 atau 2 orang yang bekerja, kemudian yang lain cuma free rider aja gitu ya, hanya berbagi presentasi. Nah itu Ibu nggak menginginkan seperti itu. Jadi yang dimaksud adalah semua bisa memahami dengan adanya kerja kelompok ini atau teamwork ya. Ya, kalau udah dewasa kan biasanya biasa ya, kita bekerja tim, dan nanti juga pada saat kerja itu kita tidak bekerja sendiri-sendiri ya, tetapi bekerja tim. Oleh sebab itu dibangun ya, soft skill-nya pada saat kuliah. Ya, juga kemampuan nanti presentasi ya, mudah-mudahan seperti yang sudah-sudah gitu ya. Alhamdulillah gitu, alhamdulillah bagus prosesnya sehingga jam terbangnya meningkat ya. Kalau jam terbang meningkat, biasa presentasi, biasa ngomong gitu ya, biasa berdiskusi, kerja tim, itu efeknya bagus gitu, ada ya, lebih percaya diri dan sebagainya. Nah, dalam kesempatan ini, dalam baik Zoom maupun nanti pertemuan tatap muka di offline ya, itu mahasiswa juga jangan sungkan-sungkan ya untuk berbicara, untuk berpendapat begitu. Karena itu penting gitu ya, itu penting untuk melatih kemampuan kita berbicara. Ya, baik. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi pada saat misalnya nanti dibagi kelompok ya, siapa Indi ya, nanti kelompoknya sudah ada, kemudian ada yang dikocok, mungkin nanti akan presentasi duluan siapa ya minggu depan sampai dengan pertemuan terakhir. Nah, yang tidak presentasi, kelompok yang tidak presentasi itu secara individu membuat istilahnya summary-nya ya, summary dari topik itu. Jadi tetap harus baca. Nah, sudah baca atau belum, sudah paham atau belum, itu biasanya nampak pada saat diskusi. Ini pada saat diskusi biasanya akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang menggigit gitu ya, yang ada tidak hanya sekedar bertanya sebenarnya definisi PTNBH itu apa misalnya,
tidak hanya begitu pertanyaannya, tetapi sudah lebih jauh begitu ya, sudah lebih di apa istilahnya mempertanyakan hal-hal yang mengganggu memang, misalnya apa gitu ya. Oke, silahkan kalau ada yang bertanya. Ini sudah hadir berapa orang? Sudah lumayan banyak ya. Mohon izin bertanya Bu, untuk presentasinya berarti dalam bentuk PPT saja yang dikumpulkan ya Bu? Yang dipresentasikan? Iya. Ya, PPT. Ya. Perlu untuk membuat paper nggak Ibu? Oh, nggak usah lah. Nggak usah. Ya, tapi semuanya Untuk dikumpul ya. Ya, jadi baik yang kelompok nanti PPT-nya maupun yang membuat ringkasan ya, mahasiswa secara individu itu semua dikumpulkan dalam Google Drive ya. Ya. izin bertanya lagi Bu, terkait sumarinya itu diketik atau ditulis tangan Ibu? Diketik aja nggak apa-apa. Baik, makasih Bu. Ya. Ya, diketik maksudnya begini. Kemudahan ya teknologi itu memang Ibu gunakan gitu ya, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa nanti justru ini disalahgunakan. Ada mahasiswa yang nggak bikin gitu ya, cuma kopas dari temannya, itu memungkinkan sekali ya, tetapi Ibu harap tidak demikian di kelas ini gitu, karena semua masing-masing memang merasa butuh ya, butuh proses itu. Nah, jadi tolong nanti dibuat sendiri, memang benar-benar dibaca sedikit nggak apa-apa, minimal 2 halaman aja gitu ya. Tapi kalian memang baca gitu loh. Ibu lebih menghargai itu daripada banyak gitu ya, tapi kopas gitu. Akhirnya pada saat ujian kita nggak mengerti ini ngomongin apa sih, atau pada saat diskusi juga ya, ini cerita apa sih gitu ya. Nah, kan yang rugi siapa? Kalau ibu nggak rugi loh, yang rugi diri sendiri kan. Ya, kalian sendiri yang rugi. Jadi tolong nikmati prosesnya gitu loh. Ya, kalau memang harus membaca, harus dipahami, harus dibuat poin-pointernya gitu ya, dalam bentuk summary dibuat gitu ya. Demikian juga pada saat kita berdiskusi ya, pada saat berdiskusi ya gunakan momen itu untuk bertanya sesuatu yang masih membingungkan. Tidak ada pertanyaan yang jelek, tidak ada pertanyaan yang salah gitu ya. Ya, jadi teman-teman juga nggak akan mentertawakan, termasuk ibu juga tidak akan bertanya gitu ya, tidak akan mentertawakan, ih kok pertanyaannya seperti itu misalnya, nggak akan ya. Jadi tenang aja, semua semua proses itu memang istilahnya akan dihargai gitu ya. Ya, ada lagi silahkan kalau ada. Berarti untuk pertemuan minggu depan langsung membahas materi yang pertemuan 10 ya Ibu, kelompoknya? Ya, materi minggu depan untuk akuntansi perguruan tinggi ya. Iya, baik Ibu. Ya, hari ini Ibu akan bahas mengenai memperjelas ya, mengenai konsep basis kas dan accrual ya. Nah, jadi kalau tidak ada pertanyaan lagi, Ibu akan masuk ke sana. Cukup? Ya, sebentar. Sudah kelihatan belum? Sudah Ibu. Nah ya, baik. Ibu close ini ya videonya karena sinyalnya agak ini. Ya. Ya, di dalam akuntansi kita kenal ada 2 konsep ya, konsep atau basis akuntansi. Mungkin sudah tahu, ada cash basis dan ada accrual basis. Dulu waktu di pengantar akuntansi ya, di mata kuliah pengantar akuntansi mungkin yang kita gunakan itu cash basis atau accrual basis? Ada yang tahu prosesnya?
Ada yang tahu nggak? Pengantar akuntansi, akuntansi keuangan menengah, ya proses akuntansinya itu kita gunakan apa? Akrual, Ibu. Accrual. Accrual basis, Bu. Iya, betul. Nah, jadi yang kita pelajari sebelumnya ya itu adalah accrual basis yang biasa digunakan di sektor swasta ya, private atau bisnis. Nah, kita akan masuk ke sektor yang agak lain, agak unik, yaitu sektor publik ya. Yang tadinya ya itu menggunakan cash basis. Ya, sebelum reformasi tahun berapa? 1999 ya. Itu masih menggunakan cash basis. Ya, kemudian orang berpikir terutama di Indonesia karena di luar negeri sudah banyak ya yang menggunakan accrual. Ya, kemudian Indonesia mulai berpikir kenapa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di Indonesia. Ini kemungkinan karena masalah pencatatannya, masalah akuntabilitas dari pelaporan keuangannya. Ya, itu pemikiran di tahun 1999, tahun 2000 gitu ya. Sekarang tahun 2023, sudah 23 tahun berjalan. Dan kebetulan Ibu mengikuti ya, mengikuti karena waktu itu Ibu belajar akuntansi itu tahun 90 ya. Tahun 1990. Jadi proses dia masih menggunakan cash basis, kemudian sekarang menjadi accrual basis itu kita ya merasakannya gitu. Tentunya yang diharapkan itu akuntabilitas semakin baik ya, pelaporan keuangan makin baik ya, kemudian pengelolaan keuangannya juga makin bagus, semua transparan gitu ya, pengambilan keputusan didasarkan atas hal itu. Nah, tapi pertanyaan pentingnya adalah apakah kemudian setelah 23 tahun yang lalu ya hari ini kita melihat ada perkembangan yang pesat gitu. Ada perubahan yang mendasar gitu ya. Apakah ya pertanyaannya menjadi lebih jauh lagi ya. Apakah kondisi pemerintahan makin baik ya, kondisi keuangan pemerintahan makin baik, apakah tidak ada korupsi lagi dan sebagainya ya, itu menjadi pertanyaan lanjutan ya dari proses yang sudah direformasi ini. Ya, tentunya itu masih menjadi PR. Ya, PR bagi negara. Nah, tapi kita lihat ini prosesnya bahwa ada respon kebijakan ya dari ada perubahan-perubahan yang dilakukan ya mulai dari tahun 2003 ini undang-undangnya berubah terus ya, ada Undang-Undang Nomor 25, 17, Undang-Undang Nomor 1 Perbendaharaan ya. Dan keluar PP ya, keluar Permendagri ya, kemudian sampai hari ini ada SAP itu PP juga ya, PP 71 tahun 2010. Nah, jadi istilahnya prosesnya cukup panjang ya. Sampai dengan PP itu keluar, kemudian mulai diwajibkan seluruh pemerintah daerah untuk merubah ya pencatatannya menjadi akuntansi berbasis accrual. Ya. Oke, kemudian kita lihat pengelolaan keuangan daerahnya ini ya. Sebenarnya para eksekutif ya dalam hal ini yang memproses anggaran itu menjadi laporan keuangan. Nah, laporan keuangan inilah kemudian yang menjadi berbasis accrual. Nah, dalam proses menghasilkan laporan keuangan itu, ya kemudian kita kenal adanya yang namanya akuntansi keuangan daerah,
Yang sama prosesnya dengan yang kita pelajari sebelumnya, proses akuntansi secara umum. Ya, ada proses identifikasi dari transaksi, kemudian diukur, ada pengukuran, kemudian dicatat. Ya, jadi ada jurnal juga, dan ada pelaporannya yang terakhir. Dari pencatatan itu kemudian dihasilkan sebuah laporan. Ya, tentunya laporan ini kemudian yang menjadi informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan ekonomi. Ya, pihak-pihak yang memerlukan ini siapa? Ya, bisa jadi adalah pihak manajer, ya, manajer di pemerintahan atau di lembaga sektor publik lainnya, ya, atau pihak yang lain seperti auditor, gitu ya. Kemudian apa namanya, investor, ya, itu juga merupakan pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, kalau kita melihat tujuan pelaporan keuangan untuk menyediakan informasi, ya, posisi sumber daya ekonomi, baik kewajiban dan ekuitas dan seterusnya ini, ya, maka ini hanya bisa disajikan dengan menggunakan basis akrual, ya enggak? Ya, kayak kewajiban ya atau hutang. Kalau kita menggunakan basis kas, kira-kira muncul enggak? Nggak ada kan, ya, karena yang kita catat kalau basis kas itu hanya transaksi yang terkait dengan apa, masuknya uang dan keluarnya uang, ya, jadi nggak ada pencatatan mengenai hutang. Nah, juga piutang. Nah, piutang juga nggak bisa dicatat, ya, karena piutang kan uangnya belum masuk. Nah, dengan basis akrual ini diharapkan informasi itu, pencatatan itu ada, ya, sehingga ya menjadi lebih akuntabel gitu. Nah, ini dasar hukumnya, kita jangan sampai nggak tahu bahwa ada dasar hukum yang digunakan, ya, kalau di apa namanya, SKPD, ya, atau OPD, ya, Satuan Kerja Perangkat Daerah, itu bahwa, ya, bisa dilihat di situ, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah itu selaku pengguna anggaran itu harus menyelenggarakan akuntansi, ya, akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, ekuitas dana, termasuk transaksi pendapatan dan belanja yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, jadi seorang kepala dinas misalnya, ya, seorang kepala daerah gitu ya, dia mempunyai kewajiban untuk melakukan pencatatan ini. Nah, kalau dia nggak melakukan pencatatan, nanti dia apa, melanggar peraturan, berarti kan melanggar regulasi ini. Makanya semua OPD, semua kepala daerah itu berlomba-lomba, ya, berlomba-lomba untuk melaksanakan ini. Walaupun kemudian menjadi pertanyaan, apakah informasi yang disajikan oleh akuntansi, dalam hal ini laporan keuangan berbasis akrual, ini digunakan nggak sih sama kepala daerah untuk mengambil keputusan? Nah, itu pertanyaan yang lain, ya, pertanyaan berikutnya. Ya, di dalam akuntansi anggaran, ya, pendapat untuk pendapatan dan belanja daerah khususnya, ya, anggaran yang dibuat itu kan kita tahu, ya, ada APBD, ada APBN, ya, singkatannya aja anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, ya. Nah, sehingga kita perlu melihat, ya, ini dicatat seperti apa, ya. Nah, sehingga kita perlu mengetahui kapan itu diakui dan bagaimana mengukurnya. Nah, dasar akuntansi baru bermain di sini karena berkaitan dengan pengakuan, ya, dan berkaitan dengan pengukuran, recognition dan measurement, ya. Kalau pengakuan itu penentuan kapan suatu transaksi ekonomi dicatat, ya, kapan sih kita mencatatnya gitu, ya, kalau ada transaksi ini gitu, ya. Nah, kalau pengukuran itu penentuan nilai dari transaksi ekonomi. Nah, misalnya ada aset kita, ya, aset
misalnya mesin deh, mesin kita beli 2 tahun yang lalu, itu harganya 500 juta, ya. Kemudian kita laporkan di tahun sekarang, ya. Apakah kita tetap catat nilainya sebesar 500 juta, ya, atau turun, ada penyusutan kan, ya. Nah, dulu waktu menggunakan cash basis itu hanya begitu, hanya ya dicatat apa adanya, ya, berdasarkan nilai historis transaksi waktu itu berapa, yaitu dicatat, ya, historical cost. Tetapi pada saat accrual basis ini digunakan, maka kita sudah mulai menghitung yang namanya depresiasi atau penyusutan. Ya, kita kenal makanya dulu ya ada single entry pencatatannya, ya hanya pendapatan dan belanja kita catat aja gitu ya, pengeluaran, penerimaan gitu ya. Nah sekarang double entry bookkeeping yang kita kenal itulah munculnya persamaan akuntansi di pengantar akuntansi ya. Ya, kemudian kita perlu tahu bahwa proses berpindahnya atau beralihnya dari cash basis menjadi accrual basis itu di Indonesia tidak semudah membalikkan tangan, ya, sehingga pemerintah pun memahami hal itu. Ada proses yang dilakukan yang menggunakan istilahnya cash toward accrual atau CTA. Jadi cash toward accrual itu diberlakukan pada tahun ya 2000, sebelum tahun 2010, ya, di mana pencatatannya masih hibrid gitu ya. Ada yang menggunakan cash dan ada yang menggunakan accrual. Ya, karena memang tidak memungkinkan pada saat itu untuk langsung beralih ke accrual. Nah, sekarang basis akuntansinya gimana? Ya. Nah, ini kita tahu ya. Kita tahu basis akuntansi yang menggunakan cash itu kita melakukan pencatatan pada saat uang kas diterima atau uang kas keluar. Nah, itu baru kita catat. Pokok transaksi yang terkait dengan uang cash itu baru dicatat. Nah, kalau cash toward accrual atau CTA, ini untuk transaksi yang terkait dengan anggaran, ini masih menggunakan cash. Dan untuk pelaporan atau transaksi yang terkait dengan hutang piutang, ya, itu dicatat juga, ya, depresiasi juga. Sehingga ada dualisme begitu. Ya, ada bagian yang menggunakan cash dan ada bagian yang menggunakan accrual. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah yang memakai accrual basis murni. Ya, yang seperti kita kenal dalam proses yang kita lakukan gitu ya. Kalau ada pembayaran di muka boleh nggak gitu ya, kalau ada hutang gitu boleh nggak, ya, dicatat seperti apa gitu ya. Kemudian ada biaya yang akan dibayarkan gitu ya, nah itu masih bisa dicatat ya. Nah, ini menggunakan basis kas. Kalau ada perubahan di dalam penggunaan basis, artinya kita ketahui bahwa pasti ada kelemahannya ya di basis kas. Ya, kelemahannya itu apa? Yang pertama adalah nggak bisa mengakui atau mencatat transaksi yang non-kas. Ya, padahal banyak banget transaksi akuntansi yang tidak terkait dengan kas ya. Nah, oleh sebab itu akhirnya nggak bisa menyusun laporan keuangan yang namanya neraca. Ya, kita lihat neraca isinya apa. Ya, kita langsung membayangkan gitu loh. Ya, neraca itu kita ketahui ada isinya aset, ya,
kemudian ada isinya hutang, ya, dan juga ada isinya ekuitas. Gitu. Nah, kalau cuma mengandalkan transaksi yang kita catat adalah terkait dengan kas, udah jelas ya, pasti akun-akun itu nggak akan terisi angkanya, sehingga nggak bisa dilaporkan, nggak bisa kita membuat pelaporan keuangan yang namanya neraca. Ya, demikian pula laporan aliran kas. Ya, oleh sebab itu, karena kita nggak mendapatkan informasi mengenai posisi keuangan yang sebenarnya, maka dari fungsi manajerial dan pengawasan ini dianggap lemah sekali, ya. Ya, Mbak Siskas ini membuat apa ya? Manajer jadi nggak bisa lihat gitu loh. Kalau mau melihat posisi keuangannya saat ini gimana sih entitas kita gitu ya, organisasi kita nih nggak kelihatan gitu loh. Ya. Oleh sebab itu pengawasannya juga menjadi agak sulit ya. Nah, jadi sudah fix ya ini harus berubah. Nah, kita perlu tahu ya. Nah, nanti mungkin bisa di browsing gitu. Benar nggak sih basis kas ini sudah ditinggalkan? Ya. Kalau dulu bank-bank syariah gitu ya masih banyak yang menggunakan basis kas. Ya, kemudian akhirnya sekarang beralih ke akrual juga. Nah, sekarang pemerintah daerah dan organisasi sektor publik beralih juga ke akrual. Nah, tapi posisi di negara lain seperti apa? Adakah negara lain yang masih menggunakan kas ini? Iya, jawabannya iya. Coba browsing. Ada berapa persen? Ya, ya berapa persen yang masih menggunakan basis kas? Ini masih banyak negara-negara di luar sana yang masih menggunakan basis kas. Ya, yang sudah berubah itu adalah negara-negara apa namanya yang Inggris dan jajahannya ya. Jadi Inggris, kemudian Australia gitu ya, New Zealand, ya, malah Selandia Baru menjadi negara yang lebih maju ya dalam pencatatan akuntansi berbasis akrual ini. Ya, seperti misalnya Amerika aja. Amerika ini gimana posisinya? Ya, awalnya kan menentang akrual, ya. Baru-baru ini aja mulai melirik gitu ya. Akankah berubah menjadi akrual? Ya, karena dia masih menganggap bahwa akuntansi dulu namanya akuntansi pemerintahan ya itu yang tepat tetap menggunakan basis kas gitu. Ya, cuma bertahannya itu agak lama ya. Baru-baru ini aja berubah. Nah, ya negara-negara lain bisa kita lihat gitu ya. Apakah telah beralih ke akrual juga seperti Indonesia atau tidak? Ya, karena kita tahu ya coba tolong nanti pada saat presentasi mungkin bisa nggak ada topik ini lagi ya. Oke, bisa memaparkan gitu, bisa kalau penasaran gitu, ya dilihat ya apakah negara-negara yang menggunakan basis accrual itu menjadi lebih maju atau enggak? Ya, apakah ini ada korelasinya dengan pengelolaan keuangan daerah negara? Ini ada korelasinya dengan kemajuan suatu negara ya. Nah, ini bisa dicek, nanti bisa diinvestigasi. Ya. Nah, kalau cash toward accrual tadi kita sudah membahas mengenai cash, kemudian kita ke CTA ya. Kalau menggunakan CTA, ini pengakuan pendapatan belanja dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran ini menggunakan basis kas. Ya, jadi kita tahu ada laporan yang namanya LRA. LRA isinya paling atas pendapatan, belanja ya, kemudian pembiayaan. Mungkin kemarin sudah lihat ya, udah sudah ngecek ya pada saat membuat tugas. Nah itu dicatatnya berdasarkan apa? Pengakuannya berdasarkan basis kas. Dan tapi untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam neraca
ya itu menggunakan basis accrual. Jadi kedua laporan ini disusun menggunakan basis yang berbeda. Oke. Kemudian kalau saat ini ya kita sudah beralih ke basis accrual murni dengan menggunakan PP 71 tahun 2010 ya, maka semua transaksi atau peristiwa yang terjadi ya itu langsung dicatat ya. Kita nggak lihat apakah kasnya terpengaruh atau nggak, ada kas masuk atau kas keluar, nggak lihat itu ya, tetapi begitu ada transaksi langsung dicatat. Sehingga kelebihannya adalah menyajikan informasi dengan lebih lengkap. Ya, udah pasti ya kelemahan yang tadi yang ada di cash basis kemudian ini diatasi dengan menggunakan ini. Harapannya begitu. Dan kemudian memenuhi fungsi manajerial dan pengawasan. Harusnya begitu, harusnya kemudian manajer, harusnya kemudian pihak pimpinan itu dengan lebih mudah untuk melakukan pengawasan, ya, mengendalikan masalah keuangan. Nah, tapi ada pertanyaan pentingnya, apakah kemudian oleh pimpinan itu digunakan informasi ini? Ya, sudah disajikan, tapi masalahnya adalah apakah pimpinan, manajer itu kemudian menggunakan ini untuk pengambilan keputusan. Ya, nah itu masih pertanyaan yang belum konklusif. Artinya ada yang bilang riset di negara mana ada yang bilang udah dipakai, tapi ada yang bilang belum. Termasuk di Indonesia ternyata belum, gitu loh. Ya, benar nggak sih apa yang Ibu ucapkan ini? Nanti bisa cek ya di beberapa riset ya hasil riset penelitian orang gitu ya. Hasilnya seperti apa? Benarkah basis accrual ini sudah digunakan atau belum? Informasinya itu bisa di browsing. Ya, di Indonesia nampaknya belum. Oke. Mungkin sampai sini ada yang mau tanya silahkan. Ya. Ya ada. Oke. Lanjut ya. Mungkin ada yang bertanya, ada yang apa ya istilahnya yang bertanya-tanya lah ya. Persamaan dasarnya sama nggak sih, ya? Yang digunakan di swasta, di private dengan di public sector, ya sama, ya. Persamaan dasar akuntansinya sama. Ya, sebelah kirinya, ya itu adalah aktiva, sebelah kanannya adalah pasiva, ya. Sebelah kirinya adalah deretan dari aset-aset ya, dari aktiva-aktiva ya, sama aktiva lancar, tetap, lain-lain dan sebagainya. Dan sebelah kanan adalah hutang dan ekuitas dana. Jadi yang perlu sekarang kita remind adalah oh ternyata sama. Nanti jadi pencatatannya sama aja gitu ya kalau udah accrual. Nah, kemudian gimana dengan entitas yang cara mulainya gimana ini? Ini kan masalahnya mereka entitasnya bukan baru berdiri ya, seperti misalnya Pemda atau Pemprov Lampung gitu ya, Provinsi Lampung. Ini kan udah lama berdirinya, kemudian dia beralih ke accrual. Caranya gimana supaya kita membuatkan laporan keuangannya? Nah, caranya adalah menyusun yang namanya neraca awal. Ya. Jadi dengan kondisi yang sudah ada, ya, bagian akuntansinya berusaha untuk membuatkan yang namanya neraca awal. Jadi dia harus menyusun dulu aktivanya mana-mana aja gitu ya, diisi dulu ya. Kemudian pasifanya juga mana aja, hutangnya berapa, ekuitas dananya berapa, dia harus bisa membuat neraca awal. Kalau udah ada neraca awal ini, barulah kita orang akuntansi, mungkin nanti saudara-saudara kan akan menjadi ini ya pegawai Pemda misalnya ya. Ya mungkin nanti nggak Pemda tapi di satkernya ya, dinas apa gitu ya. Nah itu akan membuatkan kayak gini kan neraca laporan keuangan ya. Apain emang? Bagian keuangannya ini bertugas ini, walaupun sudah menggunakan Lagi sistem kuliah, kan, Angel. ya. Tapi kan konsep dasarnya harus tahu, ya. Kita menginputnya nanti kan harus pas, ya. Telepon Tapi ke kita nomor punya mami gambaran aja. bahwa entitas ini harus punya neraca awal. Ya, setelah neraca awal punya, baru kita bisa lakukan proses akuntansinya. Ya.
Nah, ini aturan debit kreditnya sama ya. Masih ingat ya? Ya. Aturan debit dan kreditnya sama. Jadi untuk aktiva kalau bertambah di debit, kalau berkurang di kredit, berarti saldo normalnya di debit. Nah, untuk belanja demikian juga sama ya. Nah, kalau utang, ekuitas dan pendapatan itu kebalikannya ya. Kalau bertambah di kredit dan kalau berkurang di debit ya. Dan berarti saldo normalnya adalah di kredit. Jadi pada saat nanti menginput gitu ya. Kalau kita menggunakan sistem yang terkomputerisasi, berarti ketika pada saat kita menginput, kita sudah tahu, oh ini posisinya harus di debit, oh ini posisinya harus di kredit, gitu ya. Mungkin orang di luar akuntansi akhirnya tahu juga ya, di Pemda itu kan kekurangan orang akuntansi ya. Akhirnya mereka juga belajar juga gitu ya, cuma filosofisnya kan nggak tahu. Kenapa kok belanja di debit ya kalau bertambah, ya misalnya. Atau pendapatan kalau di kredit ya kalau bertambah, ya mereka mungkin nggak tahu ya. Nah, tapi kalau mahasiswa akuntansi, alumni akuntansi ya, harus tahu kenapa belanja itu di debit kalau bertambah. Ya, nah begitu. Jadi hal-hal inilah yang apa namanya aturan-aturan ini tetap kita gunakan pada saat kita memproses akuntansi di sektor publik. Nah, demikian pula siklusnya sama enggak? Sama dong harusnya ya. Nah, jadi ada formulir yang digunakan ya sebagai dokumen transaksi, kemudian kita catat ya dari buku jurnal, ada buku jurnalnya, ada buku besarnya juga ya, ada buku pembantu juga dan dihasilkan laporan keuangan. Walaupun proses ini sekarang tidak dilakukan secara manual, ya, tetapi sudah secara sistem atau terkomputerisasi. Misalnya kita kenal sekarang apa Sakti ya, sistem Sakti dari Kementerian Keuangan, semua sudah pakai itu gitu ya. Tinggal nginput aja, langsung dalam hitungan menit jebret keluar laporan keuangan gitu ya. Nah, apa yang kita input benar atau salah itu pasti dihasilkan laporan keuangan. Tetapi kalau kita sembarangan ya, nah nanti bisa dihasilkan laporan keuangan yang nggak valid gitu loh, nggak bisa nggak benar hasilnya. Makanya butuh kehati-hatian pada saat menginput, pada saat menjurnal ya. Itu apa namanya? Perlu ilmunya gitu loh supaya laporan keuangan yang dihasilkan itu benar ya. Nah, makanya diperlukan alumni akuntansi. Ya, kita lihat alumni akuntansi di Unila aja di bagian keuangan itu ya jago-jago ya. Ada yang udah jadi kabaknya ya, udah ada yang jadi pasubaknya gitu ya. Itu alumni kita semua kakak tingkat kalian itu luar biasa bagus-bagus ya. Dan sudah banyak juga yang masuk ke diterima di Pemda ya, di BPK. Dan itu karena pemahaman terhadap hal ini benar gitu ya, sudah bagus. Ya, ini sama ya, siklus akuntansi yang digunakan sama. Jadi kalau ada yang masih apa namanya bertanya-tanya gitu, benar nggak sih siklus gimana sih siklus akuntansinya kalau di public sector sama aja ya. Jadi dari analisis transaksi, kemudian di jurnal, kemudian di posting muncul neraca saldo ya. Kemudian ada yang perlu disesuaikan, kita lakukan jurnal penyesuaian ya. Malah banyak ya jurnal penyesuaian di pemerintah daerah ini ya. Kemudian dibuat neraca saldo setelah penyesuaian, kemudian dibuat laporan keuangan. Dan setiap periode dibuat jurnal penutup ya. Oke, kemudian bentuk jurnalnya juga sama ya, bentuknya ya. Kalau mau dibuat manual, biasanya nanti kalau ada yang jadi bendahara gitu ya, ini gimana nih diperiksa sama BPK, harus ada buku jurnalnya, ya kita sudah tahu bukunya kayak gini ya. Nah, ini buku besarnya. Nah, oke. Ya, kita kalau ada pertanyaan, kenapa sih harus akurat, kita bisa jawab nggak?
sekarang? Ya, harusnya sudah ya, sudah tahu. Kenapa akhirnya kita beralih ke akrual? Ya, walaupun banyak ini ya, masih banyak apa ya? Masih banyak kontradiksi, masih banyak apa namanya hasil riset ya yang mengatakan bahwa akrual belum efektif gitu ya, belum mencapai tujuannya. Apa namanya, kita tidak perlu apatis gitu. Karena apa? Karena di negara lain pun yang sudah duluan berevolusi ya, menggunakan akrual itu juga belum sesempurna yang kita bayangkan ya. Mungkin butuh waktu 20-30 tahun. Nah, Indonesia sudah masuk ke berapa nih? Kewajiban itu baru muncul di 2015. Berarti lebih kurang kita baru sekitar 8 tahun ya. Nah, jadi 8 tahun ya wajar ya kalau belum. Ya, Selandia Baru itu sudah mapan ya karena dia memang sudah menerapkan lebih kurang 20 tahun. Jadi ya wajar ya, wajar kalau demikian di Indonesia ya prakteknya. Ya, kemudian kebijakan akuntansi gimana nih? Ya, ya. Pada saat kita ingin menerapkan akuntansi akrual, ya, maka yang harus dipahami adalah kita harus punya pedomannya. Ya, pedomannya itu oleh pemerintah sudah dibuatkan, ya standar akuntansi pemerintahnya, standarnya. Ya, kalau di private itu sudah ada apa namanya standarnya juga, ya. SAK, standar akuntansi keuangan. Kalau di pemerintahan menjadi SAP. Ya, SAP inilah sama dengan PP Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010. Ya, di mana isinya apa? Ada kebijakan akuntansinya, ada sistemnya, ya, yang kita pakai untuk mengakui dan mengukur ya akun-akun yang ada di dalam apa namanya sektor publik ini, ya. Nah, mungkin demikian. Nah, dari sini ya kita bisa lihat setelah kita prosesnya paling krusial kan di jurnal, ya. Di jurnal inilah yang kita menggunakan standar. Ini diakuinya kapan? Ini diakuinya berapa? Ya dicatatnya ya, maksudnya diukurnya berapa. Kemudian kita jurnal ya, hasilnya menjadi laporan keuangan. Nah, ini ada laporan keuangan 7 buah laporan keuangan yang dihasilkan ya. Yang pertama adalah laporan realisasi anggaran, neraca, ya, laporan operasional, kemudian laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan juga ada catatan atas laporan keuangan. Jadi yang perlu diingat ya, bahwa ada 7 laporan keuangan yang dihasilkan dari sebuah siklus akuntansi ya, yang digunakan di mana? Di organisasi sektor publik. Ya, namun ini kenapa warnanya lain ya? Ada yang tahu nggak? Yang ini biru nih 4 ini ya, ini warnanya pink kenapa ya? Silahkan mungkin ada yang tahu supaya nggak ketiduran nih. Ibu harus jangan ngomong sendiri ya. Ya silahkan mungkin ada yang tahu ini kenapa warnanya beda ya LRA dan laporan perubahan saldo anggaran lebih. Apakah basisnya sama atau basisnya berbeda? Basisnya berbeda, Ibu. Oke, ini pakai apa yang ini? Kalau di realisasi anggaran itu basis kas, Ibu. Oke. Laporan perubahan sal? Juga basis kas ya, Bu? Ya. Ya, betul. Kalau yang biru-biru ini pakai apa? Itu basis akrual, Ibu. Ya, basis akrual ya.
Ya, jadi betul, sampai saat ini, ya, sampai saat ini pencatatan yang dilakukan untuk menyusun laporan realisasi anggaran dan laporan perubahan SAL itu menggunakan basis kas, masih menggunakan basis kas. Karena apa? Ya, karena perubahan menjadi accrual murni di Indonesia ini belum bisa. Ya, anggaran yang digunakan, ya, anggaran yang disusun itu basisnya kas juga masalahnya. Jadi akan menjadi tidak matching pada saat laporan realisasi anggarannya kita gunakan akrual. Ya, oleh sebab itu laporan realisasi anggaran dan laporan perubahan SAL ini masih menggunakan basis kas sampai saat ini. Berarti yang kita pakai sampai saat ini juga belum full accrual dong. Betul. Ya. Jadi belum accrual penuh artinya. Ya, accrual penuh hanya digunakan untuk laporan neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas. Ya, untuk catatan atas laporan keuangan ini merupakan penjelasan saja. Ya, penjelasan atau pengungkapan atas kebijakan akuntansi yang digunakan, ya, dalam pelaporan keuangan sebuah entitas atau organisasi. Nah, tapi kita ketahui bahwa ketujuh laporan keuangan ini menjadi wajib, ya, menjadi wajib dilakukan oleh sebuah entitas. Ya, ini strukturnya ya, struktur apa namanya SAP mungkin udah baca ya kemarin waktu bikin tugas ya. Masing-masing sudah diatur supaya nggak bingung gitu ya. Kalau kita sedang berbicara mengenai apa yang apa istilahnya lagi bingung gitu ya. Kalau ngitung persediaan gimana sih kalau di ini ya, di mana pemerintahan misalnya. Lihat aja PSAP nomor 5 ya tentang akuntansi persediaan. Gimana, pakai apa gitu ya, bagaimana menghitungnya, mengukurnya gimana gitu ya. Nah, kemudian ada juga yang ini mungkin PSAP nomor 8 ya. Akuntansi konstruksi dalam pengerjaan. Yang kita tahu kalau di pemerintahan ini kan ada konstruksi yang mungkin nggak bisa selesai, pembuatan jalan raya ya, atau pembuatan apa namanya bangunan gitu ya. Pernah lihat gedung di depan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang belum jadi-jadi ya, ini kan dibangunnya waktu itu lantai 1 dulu ya, kemarin lantai 2-nya gitu ya, masih sisa lagi lantai 3, lantai 4-nya belum gitu ya. Nah itu dicatat nggak gitu ya, kalau dicatat sebagai apa gitu, di laporan keuangannya Unila gitu ya. Nah itulah yang dicatat di laporan keuangan Unila sebagai akun konstruksi dalam pengerjaan atau disingkat KDP ya. Nah, jadi KDP itu bentuknya seperti itu ya, bangunan yang belum jadi, kemudian kalau kita bikin apa lagi mungkin ya embung gitu ya atau waduk gitu yang belum jadi gitu baru separoh, kita laporkan nggak di laporan keuangan? Dilaporkan harus karena dia sudah mengkonsumsi sumber daya ya, udah pakai anggaran ya, sehingga itulah namanya ada akun KDP di komponen aset tetap ya. Nah, kemudian ada apa lagi? Ya itu mungkin yang penting ya. Ada laporan operasional nanti yang kita lihat sebenarnya gini. Kalau laporan realisasi anggaran itu pakai basis kas. Kita tahu kasnya apa namanya surplus dan defisitnya berapa ya, berdasarkan uang yang masuk dan uang yang keluar. Tetapi kalau laporan operasional ini sudah menghitung, jadi akun-akun yang tidak hanya berkaitan dengan kas.
Nah, jadi kita bisa bandingkan nanti ya, laporan operasional ini dengan laporan realisasi anggaran, ini bedanya di mana. Ya, tolong cek ya PSAP nomor 2 dengan PSAP nomor 12. Ini bedanya di mana gitu ya. Yang satu pakai basis kas, yang satu pakai basis accrual. Nanti hasilnya pasti beda dong. Iya, ya. Tapi kita lihat pertama, gedean mana ya hasilnya, surplus atau defisitnya. Yang kedua, lebih apa namanya? Lebih informatif yang mana bagi pengambilan keputusan kepala entitasnya, kepala organisasi, kepala daerah? Pakai LRA atau pakai laporan operasional? Ya, jadi masih banyak pertanyaan ya, karena kita tahu bahwa apa namanya implementasi basis accrual di Indonesia ini baru lebih kurang efektif 8 tahun, ya tentunya dalam perjalanannya gitu ya, ini masih banyak masalah. Ya, kalau kemudian kita sebagai akademisi bisa mengkritisi, oh harusnya begini dong, harusnya begitu, itu nggak apa-apa. Nah, tapi rekomendasi ini munculkan di dalam sebuah tulisan. Seperti misalnya nanti ini kan akan membuat skripsi ya. Nah, kajilah salah satu ini masalah yang apa hal yang masih menjadi masalah. Ini dikaji ya secara kualitatif bisa, kuantitatif bisa, kemudian direkomendasikan. Jadi apa ya? Dasarnya menjadi kuat gitu ya berdasarkan hasil penelitian atau riset ya. Bagus banget tuh kalau bisa ya, silahkan. Ya, jadi demikian mungkin ini cuma apa peraturannya ya. Ya. Selebihnya mungkin kalau ada yang mau ditanyakan silahkan sambil ini ya, apa namanya sambil membaca bukunya ya tentunya. Bukunya udah punya semua ya? Udah, Ibu. Udah ya. Oke. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya. Mungkin laporan konsolidasi ya. Ya, ini apa satker ya. Sekarang ini kan satker ini hanya membuat ini LRA, LO, LPN, neraca macam ALK kan. Nanti digabung ya, digabung semuanya ya dengan punyanya Pemda kantor Pemdanya ya pusatnya PPKD namanya. PPKD ini akan digabung pelaporannya, misalnya nanti ini satkernya banyak ya, ada dinas kesehatan, ada dinas perhubungan, ada dinas pendapatan dan sebagainya. Ini membuat juga ya kemudian sebagai entitas tersendiri adalah Pemdanya, mungkin ada transaksi juga kan udah pasti ya. Kemudian digabung ini menjadi laporan konsolidasi. Mungkin kalian udah ngambil ini belum? Apa namanya? Akuntansi keuangan lanjutan, AKL udah belum? Udah, Ibu. Udah ya. Ya. Mungkin nyambung ya dengan ini karena kita di sana belajar juga mengenai laporan konsolidasian antara apa namanya cabang ya dengan kantor pusat. Nah ini sama aja konsepnya begitu. Jadi para satker atau dinas-dinas atau OPD ini membuat laporan keuangan.
ya, yang akan dikonsolidasi dengan laporan keuangan pemerintah daerah atau pemerintah pusat ya. Tergantung posisinya di mana. Ya, kalau pemerintah pusat dia dengan lembaga-lembaga itu ya. Kementerian lembaga itu gabung ke pemerintah pusat. Kalau di daerah seperti Pemprov misalnya, maka satker yang di bawahnya ya, OPD, dinas-dinas. Nah, itu yang membuat laporan keuangan dan kemudian dikonsolidasi di PPKD ya, di kantor pusatnya, di Provinsi Lampung misalnya gitu. Nah, itu yang dibuatkan laporan keuangan. Nah, nanti pada saat diaudit itulah yang di audit ya. Pemprov yang diaudit, terus turun ke dinas ya. Misalnya nanti tidak Pemprov, tapi misalnya adalah Kabupaten Pringsewu misalnya. Pringsewunya diaudit, nanti dia akan turun juga ke dinas-dinas yang ada di Pringsewu. Ya, jadi prosesnya kalau diaudit berarti kebalik ya. Dari kantor pusat turun ke bawah, kalau pembuatan laporan keuangan ini konsolidasi dari bawah turun lanjut ke pusat. Ya. Oke, mungkin demikian. Ibu pikir cukup ya mengenai bentuk laporannya. Mudah-mudahan kemarin sudah dikumpulkan dan sudah sudah bisa kebayang begitu ya. Kalau belum, berarti mulai hari ini bisa dibuka-buka lagi. Tadi ya SAP ini mudah-mudahan bisa di-download ya. Kalaupun nggak bisa di-download, ini bisa dibeli ya di Gramedia ada, di toko buku manapun bisa ada ya. Benar nggak sih tadi PSAP nomor 2 sama nomor 12 ini berbeda ya? Coba dicek ya. Ya, mahasiswa biasanya lebih kreatif ya. Ya, untuk melihat hal-hal demikian. Ya. Demikian mungkin silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, ada yang mau ditanyakan? Ya, untuk minggu depan. Ya, untuk minggu depan jadi tadi kita sepakat ya bahwa satu kelompok menyajikan baik teori atau konsep, tapi juga contohnya ya. Ya, sehingga nanti lebih komprehensif begitu pembahasannya. Ya, bisa mendapat pemahaman yang lebih baik begitu ya tentang topik yang sedang kita bahas. Ya, misalnya seperti ini. Misal kita lagi berbicara mengenai accrual ya. Jangan ragu-ragu untuk memberikan contoh ya. Laporan keuangannya seperti apa gitu ya di perguruan tinggi negeri yang berbadan hukum ya, karena berbadan hukum ini dia full menggunakan accrual ya. Nah, kemudian yang BLU ya, seperti apa laporan keuangannya, perbedaannya di mana gitu ya. Nanti bisa disajikan gitu ya. Nanti kita bisa diskusikan. Ya. Demikian mungkin ada pertanyaan silakan. Ini hadir 30 berapa? 9, 38. Itu udah semua ya ini ya? 38 orang. Sudah, Ibu. Nah ya. Banyak perempuan ya. Ya, oke. Mungkin itu. Kalau ada pertanyaan silakan. Ya. Untuk tugas nggak ada masalah. Apakah sudah punya Google Drive? Udah ya. Untuk kelas ini ya, udah. Baik, mungkin demikian. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, Bu bisa tutup. Ya, tapi kalau ada pertanyaan silakan. Masih Ibu tunggu. Oke, baik. Kalau nggak ada, baik, Ibu tutup ya. Mungkin minggu depan kita bisa coba dengan offline, ya.
biar lebih dapat gitu ya chemistry-nya. Kita bisa lebih interaktif. Ya, minggu depan kita coba offline, jadi persiapkan ini apa namanya materinya dengan sebaik-baiknya ya, hasil diskusi kelompoknya. Udah dibagi ini atau mau ibu yang bagi, ibu yang milih, nanti dikocok aja sendiri. Nanti biar Indi yang bagi nggak apa-apa Ibu. Ah, gitu ya, baik ya. Silahkan diatur, dimusyawarahkan ya baiknya gimana, siapa duluan di pertemuan keberapa ya, kita akan apa berarti selesai di pertemuan ke pertemuan 16 itu UAS ya. Mungkin kita skip pertemuan terakhir itu ya. Ya, mungkin demikian ya. Terima kasih banyak atas perhatian semuanya. Ya, silahkan dibaca-baca lagi, ya, dipersiapkan materi dengan baik. Ya, sampai ketemu lagi minggu depan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.